Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernelisa Amelia, NPM 21901011157. Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas isu strategi PAI kontemporer. Baik, kita awali dari environmental degradation atau yang disebut degradasi lingkungan. Jadi, degradasi lingkungan adalah proses di mana lingkungan alam mengalami kerusakan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Perusakan ekosistem, perusakan habitat yang kepenuhan dari satwa liar dan polusi. Degradasi lingkungan ini datang dalam berbagai jenis. Ketika habitat alam dirusak atau sumber daya alam habis sehingga lingkungan menjadi rusak. Upaya untuk mengatasi masalah ini meliputi perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya lingkungan. Banyak organisasi internasional mengakui degradasi lingkungan sebagai salah satu ancaman utama yang dihadapi planet ini. Jadi, bisa dibilang bahwa environmental degradation adalah ancaman bagi bumi. Karena apa? Karena manusia hanya diberi satu bumi. Untuk apa? Untuk dikerjakan. Dan jika lingkungan menjadi terganggu dan tidak dapat diperbaiki, itu bisa berarti akhir dari keberadaan manusia. Seperti yang kita ketahui, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang disebut WALHI menemukan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah Malang Raya telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Konfigurasi titik mata air dan kebutuhan mata air di Malang Raya menunjukkan kecenderungan kritis. Kabupaten Malang misalnya memiliki 873 sumber air dengan debit airnya yang bervariatif antara 1 liter per detik sampai 4.000 liter per detik. Tahun ini 2008 tercatat sepertiga dari sumber air yang ada mengalami penurunan debit air. Sementara itu, untuk keberadaan sumber mata air di Kota Batu dari sebelumnya tercatat 111 titik, kini telah mengalami kemerosotan. Dari 57 titik sumber air yang berada di Kecamatan Bumiaji, saat ini tinggal 28 titik. Sedangkan di Kecamatan Batu dari 32 sumber air, kini tinggal 15 titik. Sementara itu, sumber air di Kecamatan Junrejo dari 22 titik sumber mata air kini tersisa hingga 15 titik. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jatim mengatakan data-data tersebut menunjukkan kegagalan pemerintahan Kota Batu menjaga keseimbangan ekosistem wilayah Kota Batu. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan sementara usaha pemulihan lingkungan tidak pernah dipikirkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Abednego Tarigan mengingatkan bahwa pembangunan dan investasi yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mempercepat bencana ekologi seperti yang sekarang tengah mengancam banyak wilayah di Indonesia. Pemerintah Kota Batu harus belajar dari banyaknya bencana ekologis yang menimpa wilayah-wilayah lain yang berada di Indonesia. Kalau Pemkot Batu membiarkan ketindakan terhadap tata ruang, ahli fungsian wilayah-wilayah sarapan, serta penghancuran sumber mata air dan kerusakan keseluruhan ekosistem terus berlarut-larut, maka sesungguhnya Pemkot Batu tengah mengiring warganya menuju bencana yang lebih besar, terang Abednego yang turut hadir dalam aksi warga ini. Dikatakannya bahwa pemaksaan pembangunan rumah peristirahatan dan resort Raija yang mengancam keberlanjutan terhadap hak rakyat atas air adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusi warga dan hak asasi manusia. Pemerintah harus bertindak tegas, hentikan pembangunan yang jelas-jelas mengancam keselamatan rakyat. Jangan lagi menjadikan masyarakat sebagai tumbal investasi, tegasnya. Sebanyak 7.000 warga dari Desa Bulekerto dan Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, serta Desa Sudomulyo, Kecamatan Batu yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air atau yang disingkat VMPMA melakukan aksi turun jalan untuk menuntut Wali Kota Batu Edi Rumpoko mentaati rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup atau yang disebut KLH dan Ombudsman. Aksi ini dilakukan
dilakukan karena setelah sampai batas akhir pelaksanaan rekomendasi dari instansi-instansi negara tersebut, pihak pemerintah Kota Batu tidak melaksanakan satupun tindakan yang diamanatkan dalam rekomendasi tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi terkait kasus sumber mata air Umbul Gemulo, di mana rekomendasi KLH tersebut memerintahkan penghentian pembangunan rumah peristirahatan dan resort The Raija. Sebelum dipenuhi dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL karena pembangunan The Raija dianggap mengancam keselamatan sumber mata air Umbul Gemulo yang selama ini telah menjadi sumber air bersih warga. Kemudian, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Batu harus diberi sanksi atas tindakannya memberi izin pembangunan rumah peristirahatan dan resort The Raija. Sadarkah kalian, kita adalah salah satu makhluk hidup yang berperan dalam kelangsungan ekosistem alam. Alam sangat banyak memberikan manfaat, namun kita malah merusaknya dengan perilaku kita. Terdapat banyak makhluk yang hidup dalam dunia ini, dari mikroorganisme sampai manusia. Semuanya adalah penghuni bumi yang memiliki haknya masing-masing. Tidak satu golongan yang mendominasi dan mendiskriminasi yang lainnya. Kita hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Kita telah lebih dari 1 tahun berdiam diri dalam rumah menjalani hari-hari pandemi yang lambat laun terasa begitu mengikis hati. Tapi dari tayangan video tersebut kita tahu bahwa serangan penyakit bukanlah untuk yang pertama kalinya terjadi dan jangka waktu yang kita alami sekarang tindakan pasti dalam kondisi ini kalian bosan dan sangat jenuh dengan peraturan juga larangan yang tidak konsisten, menganggap bahwa pemerintah sedang memainkan permainannya yang mengacaukan masyarakat. Namun, sadarkah kita di saat kita sibuk menanti kepastian yang tak kunjung, bantuan bumi sedang mengambil alih perannya memperbaiki apa yang telah terkoyak, menyembuhkan luka yang tanpa sadar digoreskan oleh tangan-tangan manusia. Kita terlalu menuntut ego kita tentang rasa jenuh dan bosan, hingga tak menyadari bahwa pandemi memberi ruang untuk bumi sembuhkan beberapa luka akibat manusiawi. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.